Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin mahasiswa semuanya, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, keselamatan, keimanan dan kesempatan untuk menuntut ilmu. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kita dan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu agama Islam. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab 3 dalam filsafat pendidikan matematika, yaitu konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Nah, sebagai kelanjutan dari pembahasan sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu mengenai konstruktivisme sosial dan pengetahuan objektif. Nah, oleh sebab itu, bab 4 yaitu mengenai konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, baik, pada pembahasan bab 4 ini dan pengetahuan subjektif. Topik 1 yaitu pandangan. Nah, seperti apa pandangan konstruktivisme sosial terhadap pengetahuan ini? Maka kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, pada konstruktivisme sosial terhadap pengetahuan yaitu memandang bahwa pengetahuan dianalogikan atau dianalogkan dengan kesadaran. Nah, suatu pandangan sederhana dari konstruktivisme sosial di mana pengetahuan ini berarti adalah dinamis, yaitu sebuah aktivitas yang mewakili perilaku dan pemikiran tertentu. Nah, jadi pada saat kita akan memperoleh suatu pengetahuan, maka kita secara aktif memperoleh pengetahuan itu dengan cara belajar. Itulah yang bahwa pengetahuan ini dianalogkan dengan kesadaran. Kita belajar terus-menerus sehingga pengetahuan ini adalah dinamis. Oke. Kemudian menurut konstruktivisme sosial, buku tidak memuat pengetahuan, tetapi buku itu hanya merupakan simbol-simbol yang diatur secara hati-hati dan bermakna. Nah, meskipun buku dapat memandu pembaca untuk menciptakan pemahaman-pemahaman baru atau makna-makna baru. Nah, di sini konstruktivisme sosial itu mengatakan bahwa batas informasi yang berupa simbol-simbol yang diatur secara hati-hati dan sengaja, dan itu tidak bermakna. Nah, jadi hanya suatu informasi. Jadi ketika kita belajar matematika diberikan oleh penulis kepada kita, informasi yang diberikan oleh matematika kepada kita, yang itu ditulis secara hati-hati. Nah, lantas makna buku harus diciptakan oleh pembaca. Nah, bagaimana pembaca itu bisa memaknai apa yang sudah dituliskan dalam matematika itu, apa yang sudah dituliskan dalam buku tersebut, sehingga kebermaknaan harus diciptakan oleh pembaca dari masing-masing pembaca. Disinilah timbul pengetahuan subjektif. Jadi pada saat kita mempelajari matematika yang berupa simbol-simbol tadi atau membaca buku, kebermaknaan apa yang kita baca tadi. Nah, kebermaknaan ini secara otomatis ini adalah sifatnya berupa unik, yaitu masing-masing pembaca memiliki pemahaman atau pemaknaan yang berbeda. Oleh karena itu, inilah yang menyebabkan munculnya pengetahuan subjektif, yaitu pengetahuan yang setelah kita membaca buku pengetahuan yang berupa objektif, kemudian dipahami oleh masing-masing individu, maka diperoleh pengetahuan itu berupa pengetahuan subjektif. Sebagai contoh adalah untuk rumus matematika, kita punya rumus matematika yang sama, tapi masing-masing orang dapat menjelaskan dengan cara-cara yang berbeda. Nah, contohnya bagaimana seseorang menjelaskan panjang, rumus luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Bisa menggunakan persegi, bisa menggunakan segitiga yang kongruen, kemudian bisa
menggunakan 4 segitiga dan lain sebagainya. Nah, disitulah bagaimana seseorang itu harus dituntut bisa memberikan makna terhadap apa yang dia baca, yang berupa muncullah pengetahuan itu berupa pengetahuan subjektif. Sehingga pengetahuan itu dianalogikan dengan kesadaran. Jadi adik mahasiswa sekarang harus memiliki kesadaran bahwa belajar itu adalah ketika kita sadar terus-menerus dan belajar terus-menerus, pasti itu pengetahuan kita akan menjadi berkembang atau dinamis. Kemudian yang kedua, berkembang, maka pengetahuan selalu baru dan tidak pernah sama. Nah, jadi ketika kita belajar matematika terus-menerus membaca, maka pengetahuan kita akan menjadi berpengetahuan adalah usaha aktif kita untuk mencari tahu dengan banyak cara. Akibatnya pengetahuan objektif sepanjang waktu dilahirkan kembali. Nah, artinya apa? Nah, pada saat kita mempelajari pengetahuan subjektif, kemudian pengetahuan subjektif, maka menjadi pengetahuan objektif. Kemudian dipahami oleh masyarakat lain, menjadi pengetahuan subjektif, dipublikasikan lagi menjadi pengetahuan objektif sepanjang waktu dilahirkan kembali. Artinya menjadi menarik. Sehingga dikatakan bahwa pengetahuan ini lebih mirip sebagai tubuh manusia, yaitu yang baru. Nah, jadi perkembangan. Nah, karena berbeda dengan pengetahuan lama, maka apa yang membentuk Pak adalah bahasa yang kita gunakan itu untuk ketika kita belajar buku matematika yang bertuliskan bahasa Inggris, maka kan bahasa Jawa dan sebagainya. Nah, itu bahasa untuk memperoleh pengetahuan. Bagaimana seorang individu memperoleh pengetahuan dari luar melalui alat indera? Yaitu prinsipnya apabila kita ingin belajar matematika, maka yang kita harus bisa memahami matematika itu dari bahasa yang digunakan. Nah, bagaimana konstruksi pengetahuan objektif ini? Nah, bagaimana individu memperoleh pengetahuan dari dunia luar? Manusia memperoleh pengetahuan subjektif berdasarkan interaksi dengan dunia luar, yang melalui data yang masuk atau melalui tindakan pengetahuan dari dunia luar. Artinya, pada saat kita memperoleh pengetahuan dari membaca, nah kemudian kita juga bisa memperoleh pengetahuan dari dunia luar, yaitu dengan apa? Berdasarkan interaksi kita dengan dunia, yaitu melalui apa? Hubungan sosial atau wawancara, yang itu melalui data yang masuk dan melalui tindakan yang kita lakukan. Nah, akan tetapi karena pengetahuan yang kita peroleh masih bersifat umum. Oleh karena itu, perlu penjelasan tentang pengalaman kita dengan cara mengantisipasi dan menyelidiki keteraturan. Nah, jadi pada saat kita melalui tindakan dengan interaksi dengan dunia luar, yaitu kita melalui pengamatan, kemudian melalui wawancara, itu tidak mencukupi. Nah, bagaimana? Karena itu masih bersifat umum. Bagaimana agar itu mencukupi? Yaitu kita harus memiliki keteraturan. Pengamatan apa sih yang kita amati di situ? Keteraturan apa yang terjadi? Nah, makanya disitulah ilmu matematika itu identik dengan keteraturan. Oke, jadi konstruksi pengetahuan objektif melalui interaksi. Setelah melalui interaksi, data langsung masuk, kemudian itu harus diselidiki keteraturan. Sehingga diperolehlah pengetahuan itu menjadi pengetahuan. Nah, bagaimana pada saat kita menyelidiki atau melakukan pengamatan Pak di dunia luar? Artinya bagaimana kita membenarkan pengetahuan ilmiah. Masalahnya adalah bagaimana kita dapat menjelaskan atau membenarkan pengetahuan ilmiah secara teoritis berdasarkan pengamatan dan percobaan. Nah, perhatikan bahwa pikiran individu itu adalah aktif, menduga, dan meramalkan pola-pola aliran pengalaman, kemudian membangun teori tentang hakikat dunia. Ketika hasil teorinya tidak memadai, kemudian ditetapkan sebagai hasil teori baru, begitu seterusnya, yaitu sesuatu yang rekursif. Nah, jadi bagaimana kita membenarkan pengetahuan ilmiah ini, Pak? Nah, pikiran individu ini kan adalah aktif, jadi kita memiliki pikiran yang aktif. Nah, pikiran dalam kita itu pasti menduga, pola-pola pengalaman, kemudian membangun teori di dunia ini, teori tentang yang ada di dunia ini. Nah, ketika pada saat kita mempunyai dugaan atau hipotesis, maka hipotesis tadi itu diujikan. Nah, ketika hipotesis tadi diuji, kemudian hasilnya itu benar, maka hasil itu adalah menjadi suatu teori. Nah, ketika itu teori sudah ditemukan oleh orang lain, katakanlah lagi memiliki hipotesis lagi terhadap A dan meramalkan pola-pola aliran I, kemudian ditetapkan teori baru. Nah, teori baru yang dihasilkan oleh B tadi, kemudian dilakukan hipotesis lagi, dilakukan uji hipotesis, ditemukan teori baru, begitu seterusnya. Itulah bagaimana membenarkan pengetahuan ilmiah, yaitu melalui apa? Hipotesis, uji, menghasilkan teori baru. Nah, dari teori baru tadi, bagaimana hipotesisnya kembali pada konteks yang berbeda, diuji lagi, kemudian diperoleh teori baru. Jadi pengetahuan subjektif kita tentang dunia luar terdiri dari peruji,
dan diganti apabila bisa disalahkan. Nah, jadi itulah membenarkan pengetahuan ilmiah. Oh, jadi pengetahuan ilmiah itu bisa salah, Pak? Ya, karena apabila diuji di hipotesis, kemudian disalahkan, yang muncul lagi teori-teori baru. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi perolehan pengetahuan. Nah, prinsip-prinsip pengetahuan didasarkan pada dua faktor. Yang pertama adalah dari pengalaman langsung kita, yang kedua adalah teori-teori yang telah ada sebelumnya. Nah, ketergantungan pada teori-teori sebelumnya inilah yang menjadikan teori subjektif itu bersifat rekursif. Nah, jadi sebagai titik pijaknya kemudian dimunculkan teori B. Teori B sebagai titik pijaknya nanti bisa muncul teori B1, B2, B3, B4, dan seterusnya. Nah, itulah yang rekursif. Nah, jadi ada dua dalam faktor yang mempengaruhi perolehan pengetahuan kita, yaitu kita berpengalaman langsung. Nah, jadi pada saat kita semakin banyak orang pengalaman itu, maka semakin banyak memiliki pengetahuan. Belajar teori-teori yang ada sebelumnya dan mengembangkannya itu juga dilakukan semata-mata untuk memperoleh pengetahuan. Oke, dunia dapat dipahami sebagai sumber pengalaman kita. Nah, jadi pengalaman juga ya selain membaca teori-teori yang ada. Dari suatu yang belum diketahui berubah menjadi pembangun struktur kognitif kita. Nah, jadi pada saat berpengalaman dari hal yang baru itu akan membangun struktur kognitif kita, di mana biasa mencirikan struktur konseptual ditentukan dari kita untuk memecahkan masalah. Karena masalah tak pernah berakhir sebagai akibat dari pengaturan yang konsisten yang kita sebut sebagai pemahaman. Nah, jadi teori biasa di sini adalah kecukupan pengalaman ini merupakan sarana untuk memecahkan masalah. Jadi semakin banyak pengalaman seseorang, semakin banyak terus berkembang, nah, maka memecahkan masalah. Nah, jadi ada di mahasiswa jangan khawatir dengan berbagai macam pengalaman yang ada di mahasiswa tempuh itu adalah semata-mata untuk apa? Sarana untuk. Nah, jadi dua faktor penting dalam memperoleh pengetahuan. Yang pertama adalah apa? Pengalaman. Yang kedua adalah membaca teori-teori yang ada sebelumnya dengan cara mengembangkan teori tersebut. Nah, berikutnya adalah prinsip konstruktivisme merupakan apa? Teori pengetahuan yang berakar pada filsafat, psikologis, dan cybernetika. Nah, jadi bagaimana prinsipnya konstruktivisme ini bisa sebagai teori pengetahuan yang cybernetika? Yaitu prinsipnya adalah A. Pengetahuan tidak diterima secara pasif, tetapi juga secara aktif dibangun oleh pemahaman subjek. Nah, jadi ada di mahasiswa mulai sekarang tidak boleh memperoleh pengetahuan dari dosen saja, tapi tidak konstruktivisme bagaimana mengkonstruk pengetahuan ini. Nah, baik secara filsafat, psikologi maupun cybernetiknya ini adalah tidak diterima secara pasif, tetapi harus aktif dibangun oleh subjek itu sendiri. Fungsi pemahaman menyesuaikan pengalaman yang telah ada, bukan penemuan dari realitas ke logika. Nah, jadi fungsi dari kita memahami sesuatu itu adalah menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Ya, kita banyak pengalaman, kemudian oh ya saya akhirnya paham ini yang dimaksud. Nah, jadi beriringan antara ada di mahasiswa harus memperbanyak pengalaman, juga harus aktif di dalam memperoleh pengetahuan ini. Jadi bukan hanya penemuan dari realitas ke logika, tetapi belum tentu sesuai dengan penemuan. Nah, pengetahuan yang berakar pada filsafat, psikologi, dan cybernetik adalah ada dua. Yang pertama adalah harus aktif membangun pemahaman diri kita sendiri. Yang kedua adalah bahwa pemahaman itu menyesuaikan dengan pengalaman kita. Nah, selanjutnya adalah konstruksi pengetahuan subjektif. Pandangan berikut menjelaskan bagaimana kita mengkonstruksi pengetahuan subjektif yang diberikan dunia yang terkendala atau bertentangan oleh pemikiran modern yang berakar ilmu pengetahuan filsafat yang semuanya tetap menjamin kelangsungan dari pengetahuan. Teori ini belum menjelaskan kemungkinan individu dan kesepakatan ini mungkin memiliki model subjek yang sama sekali berbeda bahkan bertentangan model subjektif dunia. Nah, jadi konstruksi pengetahuan subjektif ini adalah pengetahuan yang cocok dengan porsi yang diberikan oleh dunia. Nah, jadi bagaimana kita melalui pengalaman, melalui pengamatan dunia. Nah, disitulah pengetahuan-pengetahuan yang dikonstruksi atau yang dibangun oleh kita itu yang kita amati. Begitu. Nah, tetapi kadang juga di situ yang terkendala apa? Yaitu pemikiran modern yang berakar ilmu pengetahuan filsafat yang tetap menjamin kelangsungan dari pengetahuan ini. Nah, mencocokkan dengan porsi yang diberikan oleh dunia. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah oleh sebab itu nih, nah karena tadi mengkonstruksinya cocok dengan dunia, maka di sini dilanjutkan menyesuaikan dengan dunia sosial. Suatu mekanisme yang meningkatkan terus memperhatikan kesesuaian dengan dunia sosial, termasuk pola penggunaan bahasa dan perilaku. Nah, jadi di situ ada istilah kalau kita istilah perilaku menyimpang, berarti itu tidak sesuai dengan dunia sosial. Oleh karena itu yang kita bangun itu
pengetahuan kita yang kita bangun subjektif tadi itu apa? Harus memperhatikan kesesuaiannya dengan dunia sosial, termasuk penyesuaian dengan penggunaan bahasa, termasuk penyesuaian dengan definisi-definisi yang ditemukan di bahasa itu, perilaku-perilaku bagaimana melakukan dengan dunia sosial. Glaserfeld mengatakan bahwa dunia pengalaman kognisi subjektif tidak membedakan antara realitas visualisasi dan adaptasi teori pribadi berdasarkan makna data dan interaksi sama-sama berlaku untuk dunia sosial. Nah, jadi dunia pengalaman kognisi seseorang itu tidak membedakan antara realitas dunia atau yaitu dengan demikian generasi dan adaptasi teori pribadi berlaku untuk dunia sosial. Nah, jadi disitulah kita mempelajari matematika itu menyesuaikan dengan dunia sosial kita. Nah, berikutnya adalah individu menerima kesan makna dari dunia eksternal. Nah, karena menyesuaikan dengan dunia sosial dari dunia eksternal. Sejak kelahirannya, individu menerima kesan makna dari dan juga dia berinteraksi. Nah, jadi sejak lahir kita, itu kesan makna itu lebih banyak dari dunia eksternal dan dunia sosial. Contohnya, kita dipelajari oleh orang tua kita tentang bagaimana cara makan menggunakan tangan kanan. Kemudian waktu kecil dengan dipelajari dengan bahasa-bahasa alami atau bahasa di daerah setempat. Nah, itulah sejak lahir menerima kesan dari dunia eksternal kita dan juga dari dunia sosial pada saat kita berinteraksi. Nah, jadi pada saat ada di mahasiswa kan diskusi nih, kesan mana, pemahaman. Nah, interaksi mereka dengan alam ini terus-menerus diuji melalui interaksi dengan lingkungan. Bagian dari aktivitas mental ini berkaitan dengan orang dan bahasa. Nah, mendengar pembicaraan mengarah pada teori-teori tentang makna kata dan kalimat dan diuji melalui tindakan dan ucapan-ucapan. Bentuk dan fungsi bahasa adalah sistem yang dimanifestasikan secara sementara sistem makna adalah pribadi. Nah, jadi bahwasanya individu menerima kesan makna ini adalah dari dunia eksternal, di mana bentuk dan kesepakatan kemudian kita terima. Sedangkan pada saat kita memaknai pengetahuan objektif atau pengamatan atau pengalaman, nah, boleh Pak kita memaknai, boleh. Nah, kecuali kita makna yang kita berikan itu adalah sudah berdasarkan pada bahasa yang sudah disepakati, tidak lepas dari konteks definisi-definisi yang sudah disepakati. Nah, oleh sebab itu, karena bahasa itu mengikat, tidak lepas dari konteks bahasa, maka konstruksi bahasa. Ya, jadi kita memahami sesuatu, memberikan makna, kita juga harus tahu kan artinya itu kan. Itu yang disebut sebagai pengetahuan bahasa. Dua fitur kunci dari penjelasan tentang bagaimana individu memperoleh atau mengkonstruksi pengetahuan subjektif termasuk pengetahuan bahasa. Pertama, konstruksi aktif pengetahuan. Biasanya konsep dan hipotesis berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Nah, jadi konstruksi pengetahuan subjektif termasuk merupakan pengetahuan kita. Nah, jadi kita harus aktif mengkonstruksi bagaimana kita belajar tentang konsep, tentang hipotesis berdasarkan pengalaman atau berdasarkan pengetahuan. Itu penting yang dimainkan oleh pengalaman dan interaksi dengan dunia fisik dan sosial. Nah, jadi selain kita mengkonstruksi aktif individu melalui konsep, belajar konsep hipotesis, kita juga harus memainkan pengalaman dan interaksi kita dengan dunia fisik dan sosial. Nah, jadi dari mahasiswa, selain belajar buku, mulai sekarang harus memperbanyak pengalaman, ya, yaitu pengalaman kita berinteraksi melalui pengamatan, pengalaman kita melalui hubungan sosial, yaitu baik dalam tindakan fisik maupun dalam metode pembicaraan. Pengalaman ini digunakan tidak sesuai dengan hasil yang dimaksudkan atau dirasakan. Oleh karena itu perlu restrukturisasi pengetahuan agar sesuai dengan pengalaman. Efek pembentukan pengalaman ini tidak boleh restrukturisasi pengetahuan kita agar sesuai dengan pengalaman-pengalaman kita yang sudah kita temukan di dunia fisik dan melalui interaksi sosial. Nah, jadi kita tidak kekeh nih teori A begini, kemudian di interaksi tidak sesuai, ya udah kita baru harus merestrukturisasi pengetahuan kita. Ternyata di sosial itu seperti ini. Nah, itulah konstruksi pengetahuan subjektif termasuk merupakan apa? Pengetahuan bahasa, yaitu pengetahuan bagaimana kita bisa berinteraksi sosial di masyarakat. Nah, makna konstruksi adalah oleh pembaca. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi ya di depan, bahwa makna yang melekat pada informasi simbolik seperti buku atau bukti matematis itu dikonstruksi pembaca. Nah, jadi buku itu hanya memberikan simbol-simbol dan tulisan-tulisan tertentu, sedangkan maknanya itu dikonstruksi oleh pembaca. Nah, aturan linguistik, konvensi, dan norma-norma
konstruksi oleh pembaca. Selama pemerolehan bahasa mereka membatasi pembaca pada suatu interpretasi yang mungkin cocok dengan interpretasi pembaca lain. Nah, jadi pada saat kita memberi makna, pada saat kita membaca tadi, maka harus berpijak pada aturan linguistik, konvensi, dan norma-norma yang mungkin itu direkonstruksi oleh pembaca, dan akhirnya kita bisa jadi memiliki interpretasi yang sama dengan pembaca lainnya. Oke. Dengan kata lain, tidak ada makna dalam buku-buku dan bukti-bukti. Makna harus diciptakan oleh pembaca, atau lebih tepatnya dibangun atas dasar makna subjektif yang ada. Makna bahasa dalam masyarakat tergantung pada pribadi pembacanya. Nah, jadi kita harus pada saat membaca, mempelajari matematika harus bisa memberikan makna itu. Harus memberikan makna, Pak? Iya. Nah, di dalam memberikan makna itu kita tidak lepas dari aturan bahasa-bahasa itu. Nah, bisa jadi interpretasinya nanti sama individu itu sama, karena ada aturan yang digunakan dalam memberikan makna. Nah, kesepakatan sosial, bagaimana sebuah simbolisme harus diterjemahkan untuk membatasi konstruksi makna individu, sehingga memberikan arti bahwa di dalam isi teks itu sendiri terdapat muatan informasi. Nah, jadi isi teks itu muatan informasi, sedangkan pemaknaannya itu adalah harus dibangun oleh pembaca. Itulah maka makna dikonstruksi oleh pembaca. Nah, karena makna dikonstruksi oleh pembaca, maka kebenaran dan makna tidak dapat dikaitkan dengan sekumpulan simbol. Nah, seperti apa itu, Pak? Kebenaran dan makna tidak dapat dikaitkan dengan sekumpulan tanda atau simbol. Hanya penetapan makna dari sekumpulan tanda atau sebuah sistem simbol dari sebuah dokumen yang dipublikasikan. Bagi seorang individu dapat menghasilkan pengetahuan atau makna. Menurut pandangan konstruktivis, pertumbuhan pengetahuan subjektif seseorang individu dibentuk oleh interaksi dengan orang lain dan dunia. Nah, jadi kebenaran dari makna itu tidak bisa dikaitkan dengan sekumpulan simbol, di mana bagi seorang individu dapat menghasilkan pengetahuan atau makna. Melalui apa, Pak? Melalui interaksi dengan orang. Nah, oleh karena itu, menurut pandangan ini adalah pertumbuhan pengetahuan subjektif seseorang individu dibentuk oleh interaksi dengan orang lain dan interaksinya dengan dunia. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu kita sudah membahas bagaimana pandangan konstruktivisme sosial terhadap ilmu pengetahuan ini. Bahwa yang paling penting adalah ilmu pengetahuan ini harus diperoleh secara aktif. Nah, itu secara ringkas bahwa pengetahuan subjektif tidak diterima secara pasif, tetapi secara aktif dibangun oleh kesadaran subjek. Nah, dan bahwa fungsi kognisi adalah adaptif dan melayani organisasi dunia pengalaman individu. Proses ini memperhitungkan pengetahuan subjektif tentang dunia dan bahasa termasuk matematika. Nah, jadi konstruktivisme memandang ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan subjektif yang tidak bisa diterima dengan pasif. Nah, jadi oleh karena itu adik mahasiswa harus aktif ya sekarang. Aktifnya apa, Pak? Membangun kesadaran untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Membangun kesadaran untuk memahami setiap pengalaman yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu adalah penting untuk memperoleh pengetahuan. Nah, itulah hal penting. Kendala objektif, baik secara fisik dan sosial, memiliki efek dalam membentuk pengetahuan subjektif yang memungkinkan penyesuaian antara aspek-aspek pengetahuan subjektif dan dunia luar, termasuk bentuk-bentuk fisik dan sosial, dan pengetahuan individu-individu lain. Nah, jadi kendala kita, baik secara fisik maupun sosial, itu memiliki efek dalam membentuk pengetahuan subjektif. Nah,
Efeknya apa, Pak? Dari efek kendala yang kita miliki ini akan memungkinkan penyesuaian antara aspek-aspek pengetahuan subjektif kita dengan dunia sosial dan dengan pengetahuan teman-teman kita lainnya. Nah, oleh karena itu yang berikutnya dari kendala inilah kita harus merekonstruksi kembali pengetahuan kita berdasarkan pada pengalaman. Sesuai antara teori yang kita baca dengan pengalaman itu. Nah, disitulah pentingnya. Kemudian yang keempat, makna hanya dapat diberikan individu dan tidak intrinsik untuk sembarang simbolis. Jadi ada 4 penting. Yang pertama adalah menurut konstruktivisme sosial, ilmu pengetahuan itu diperoleh secara aktif, harus dibangun kesadaran. Kemudian yang kedua, harus secara aktif membangun pengalaman kita. Nah, jadi kita harus banyak pengalaman. Dan yang ketiga adalah merekonstruksi kembali pengetahuan kita, menyesuaikan dengan pengalaman-pengalaman saat kita melakukan konstruksi sosial, saat kita melakukan sosial. Nah, kemudian yang keempat adalah kita harus dapat memberikan makna terhadap apa yang kita baca. Kita harus bisa memberikan makna terhadap simbol-simbol matematika yang kita pelajari. Nah, jadi 4 hal penting itulah bagaimana konstruktivisme sosial ini di dalam memandang pengetahuan. Nah, demikian adik-adik mahasiswa penjelasan mengenai bab 4, yaitu konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif. Terutama kita fokus pada topik 1, yaitu pandangan konstruktivisme sosial terhadap pengetahuan atau pandangan konstruktivisme sosial terhadap ilmu pengetahuan. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu masih kita akan membahas pada topik 2. Nah, bagaimana konstruksi pengetahuan matematika menurut pandangan konstruktivisme sosial ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat dalam belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo maaf bila kurang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.